Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal IPA yang keluar pada penilaian tengah semester atau PTS ganjil yang sudah kita lalui bersama beberapa minggu yang lalu. Nah, ini khususnya untuk kelas 8. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal pilihan ganda nomor 1. Jadi di sini perhatikan fenomena pada gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah itu ada sebuah berita di mana dilengkapi dengan gambar dan keterangan. Nah, ada captionnya, ada deskripsinya. Nah, ini harus kita pahami dulu sehingga ketika kita sudah memahami ini, kita nanti akan menemukan informasi-informasi untuk menjawab pertanyaan di bawahnya, yaitu pertanyaan penelitian yang paling tepat untuk diajukan berkaitan dengan fenomena di atas adalah, jadi ada fenomena, kita disuruh mencari pertanyaan penelitian yang cocok, yang paling tepat itu yang mana dari keempat pilihan yang ada. Ya, di sini ketika kita sudah memahami, kita sudah membaca dan memahami isi dari deskripsi ini, nanti kita akan menemukan dua pernyataan yang tertera pada caption, seperti air PDAM yang sumbernya dari sungai tersebut dijamin aman oleh PDAM. Terus ada pernyataan juga bahwa warna air sungai berubah akibat dari pencemaran limbah perkebunan kelapa sawit. Nah, dari dua data ini berarti kita bisa mengeliminasi bahwa pertanyaan yang pertama, apakah air PDAM yang diambil dari sungai tersebut aman dikonsumsi? Nah, ini bukan menjadi pertanyaan penelitian yang tepat. Kenapa? Karena ini jawabannya sudah ada di caption, ya kan? Air PDAM yang berasal dari sungai tersebut dijamin aman oleh PDAM. Nah, berarti pertanyaan penelitian ini sudah tidak sesuai lagi. Selanjutnya, yang ketiga, urutan ketiga, mengapa sungai tersebut mengalami perubahan warna? Nah, ini juga sudah terjawab oleh keterangan yang ada di gambar ini ya. Warna air sungai berubah akibat dari pencemaran limbah perkebunan kelapa sawit. Nih ada di sini kalau kita baca. Nah, jadi pertanyaan ini juga tidak sesuai atau tidak penting untuk ditanyakan karena jawabannya sudah ada. Seperti itu. Jadi jawabannya yang kedua ya. Bagaimana cara membersihkan sungai Segah dari cemaran limbah perkebunan. Nah, ini pertanyaan penelitian yang paling tepat. Kenapa bukan yang paling bawah ini? Apa warna sungai Segah sebelum tercemar? Kenapa bukan ini? Karena ini juga pertanyaan yang kurang esensial, kurang penting. Kenapa? Karena tanpa dilakukan penelitian pun warga-warga sekitar itu sudah tahu warnanya apa. Warna air sungainya apa sebelum tercemar. Jadi tidak perlu dilakukan penelitian lagi. Jadi jawabannya yang kedua ini ya. Kita lanjut soal pilihan ganda nomor 2. Pada sistem gerak manusia terdapat bermacam-macam organ yang bekerja sama dan yang berperan dalam sistem gerak pasif. Dan ada pula yang berperan dalam sistem gerak aktif. Di bawah ini yang termasuk dalam sistem gerak aktif adalah, jadi di sini pilihannya ada tulang, sendi, rangka, dan otot. Nah, jawabannya ya yang otot. Tulang, sendi, dan rangka itu termasuk dalam sistem gerak pasif. Nah, kenapa? Karena ototlah yang menggerakkan mereka, sedangkan mereka hanya benda keras yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal pilihan ganda nomor 3. Di sini Randy menemukan seorang anak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tulang kaki tumbuh membengkok, jarang terkena sinar matahari, asupan gizi terutama vitamin D-nya kurang. Nah, dari ciri-ciri tersebut kemungkinan besar anak yang ditemui Randy menderita. Nah, jadi kalau dari ciri-ciri ini gambarannya seperti inilah ya. Di sini ada tulang kakinya membengkok, ini membentuk huruf X, yang ini membentuk huruf O. Nah, struktur tulangnya seperti ini. Kalau kita ronsen. Ya, jadi jawabannya adalah rickettsia. Kenapa? Karena rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang
terganggu. Jadi tulangnya membengkok karena tulangnya gagal keras gitu. Kenapa bisa gagal keras? Karena kekurangan kalsium dan juga vitamin D. Nah, jadi vitamin D ini membantu proses penyerapan kalsium. Nah, vitamin D ini aktif ketika seseorang terkena sinar matahari. Nah, jadi terkena sinar matahari itu penting. Makanya di sini salah satu cirinya jarang terkena sinar matahari, ini bisa menyebabkan rickettsia. Bagaimana dengan osteoporosis? Osteoporosis ini berbeda dengan rickettsia. Osteoporosis ini adalah menurunnya kekerasan tulang, kepadatan tulang menurun. Nah, ini biasanya terjadi pada yang manula atau manusia lanjut usia ya. Sedangkan fraktura ini patah tulang biasanya terjadi karena benturan. Kalau skoliosis itu biasanya terjadi karena posisi duduk yang salah atau gaya hidup yang salah. Kita lanjut ke soal pilihan ganda nomor 4. Sofyan mengambil daun Hydrilla verticillata yang sedang terkena matahari, lalu mengamatinya dan dengan menggunakan mikroskop. Dia melihat kloroplas pada sel-sel daun tersebut bergerak memutar seperti pada gambar berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, kalau kita amati dengan mikroskop akan terlihat seperti ini. Kloroplasnya itu memutar. Mau gerak memutar ini namanya gerak siklik. Ya, gerak siklik itu gerak memutar. Nah, ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masya Allah. Bahkan tumbuhan pun ikut bertasbih. Ya, jadi jawabannya adalah siklosis. Nah, gerak siklik atau gerak memutar itu nama lainnya adalah gerak siklosis. Nah, gerak siklosis ini salah satu jenis atau salah satu contoh dari gerak endonom. Gerak yang lainnya ada gerak higroskopis, ini akibat dari kelembaban. Sedangkan gerak tropisme dan gerak taksis ini gerak yang terjadi karena pengaruh rangsangan dari luar, seperti itu. Kita lanjut ke soal pilihan ganda nomor 5. Gerak daun pada tumbuhan putri malu ketika disentuh termasuk gerak apa? Nah, tadi sudah ada gerak endonom, bukan ya? Nah, karena ini ada pengaruh dari luar. Sedangkan kalau gerak endonom tadi geraknya dari dalam, pengaruh dari dalam. Nah, di sini kemungkinannya tropisme atau nasti. Nah, yang mana? Nih, kalau kita perhatikan geraknya seperti ini. Putri malu. Ya, mau disentuh dari arah manapun, daun putri malu bergeraknya seperti ini. Ya, jadi karena dia bentuk geraknya, arah geraknya seperti itu aja, tidak berubah-ubah, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, maka ini termasuk gerak nasti. Sedangkan kalau gerak tropisme itu arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Ya, kita lanjut ke soal esai. Soal esai nomor 1, sebutkan fungsi rangka dalam sistem gerak manusia. Nah, jadi ada 4 fungsi yang utama, yaitu yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, ini bisa kalian baca sendiri, tapi yang intinya itu ada keempat ini, yaitu memberikan bentuk, melindungi organ-organ dalam khususnya, lalu sebagai tempat menempelnya otot, dan yang terakhir sebagai tempat pembentukan sel darah. Ini terjadi pada tulang-tulang tertentu ya, tidak semua tulang. Nah, ini bisa kalian baca di modul kalian. Kita lanjut ke soal esai nomor 2. Otot manusia berperan sebagai alat gerak aktif pada sistem gerak manusia, sedangkan rangka berperan sebagai alat gerak pasif. Mengapa demikian? Nah, kita jelaskan perbedaannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan antara rangka atau tulang dan otot itu seperti ini. Ya.
Jika kita perhatikan, ini yang putih-putih ini adalah tulang lengan atas, terus di sini ada tulang hasta dan pengupil. Nah, sedangkan yang merah muda ini gambaran dari otot bicep dan tricep. Nah, kalau kita perhatikan, ketika tangan kita bergerak, yang sesungguhnya bergerak itu adalah ototnya. Coba lihat, ototnya itu berkontraksi dan berelaksasi. Nah, gerakan otot ini membuat tulangnya bergerak. Jadi gerakan ototlah yang menggerakkan tulang. Nah, itulah yang menyebabkan satu disebut alat gerak aktif, yang satu alat gerak pasif. Nah, otot bergerak secara aktif, sedangkan tulang atau rangka hanya bergerak apabila digerakkan oleh otot. Itu penjelasannya ya, perbedaannya. Kita lanjut ke soal esai nomor 3. Sebutkan fungsi tulang pipih dan tulang pipa serta contoh-contohnya. Nah, ini bisa kalian baca juga di modul kalian. Tulang pipih. Tulang pipih itu tulang yang bentuknya pipih atau gepeng gitu ya. Nah, ini biasanya fungsinya untuk melindungi. Contohnya seperti tulang rusuk kita, tulang dada, tulang tengkorak. Nah, itu kan untuk melindungi, fungsi utamanya untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Contoh kalau tulang dada melindungi jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Tengkorak kita melindungi otak dan organ-organ yang ada di dalam lainnya. Sedangkan tulang pipa itu fungsi utamanya biasanya untuk menopang, sebagai penopang. Makanya bentuknya seperti pipa. Seperti pipa panjang, seperti pilar itu ya, fungsinya untuk menopang. Karena struktur itu adalah salah satu struktur yang paling kuat untuk menopang beban. Contohnya ini di tulang paha kita. Untuk paha ini kan untuk menopang berat tubuh kita, massa tubuh kita. Makanya makanya Allah membentuk tulang paha kita itu berbentuk pipa. Ya, kita lanjut soal esai nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar tulang belikat dan tulang lengan atas. Lalu pertemuan antar tulang itu membentuk sebuah sendi. Ini bentuk sendinya ya. Sama seperti tulang pinggul dan tulang paha. Nah, di sini juga membentuk sendi. Nah, pertanyaannya, sebutkan jenis sendi yang ditunjukkan pada gambar di atas dan jelaskan bagaimana arah gerak sendi tersebut. Ya, kita pahami dulu bentuk sendi tadi. Kalau kita lihat, sendi tadi itu berbentuk ada yang bulat kayak bola gitu ya, terus ada yang berbentuk seperti mangkok. Nah, ini disebut sendi apa? Ya, ini sendi peluru. Seperti namanya, bentuknya seperti peluru. Kalau peluru meriam zaman dulu itu bentuknya kan seperti bola seperti ini, dan ada yang berbentuk seperti mangkok. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka memungkinkan untuk geraknya itu hampir ke segala arah. Bergerak ke segala arah, bisa ke kanan, kiri, memutar, ya kan, berotasi. Nah, itu bisa. Nah, satu sendi peluru ini itu ada 2. Yang paling utama itu letaknya ada di pinggul, di bagian pinggul, dan di bagian pergelangan tangan, di bahu, gelang bahu. Nah, yang di pinggul ini itu lebih dalam. Jadi punya mangkok atau cikungannya lebih dalam, sehingga geraknya tidak sebebas yang di bahu, pergelangan bahu. Seperti itu ya. Kalau kalian perhatikan, nah lebih dalam. Nah, sedangkan yang di tangan itu lebih cekung, lebih agak pipih gitu. Jadi makanya kalau ini lebih mudah lepas ya, lebih mudah tergeser. Jadi kalau cedera itu lebih mudah cedera yang gelang bahu. Ya, jadi sendi tadi adalah bentuk dari sendi peluru. Sendi ini berbentuk seperti bola atau peluru dan mangkuk yang memungkinkannya untuk bergerak ke segala arah. Nah, jadi geraknya ke segala arah ya. Kita lanjut ke soal esai nomor 5. Sebutkan cara-cara yang dapat kita lakukan
lakukan untuk mencegah terjadinya kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, sebetulnya banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Beberapa di antaranya yaitu bisa kalian baca. Yang pertama, memenuhi nutrisi. Nah, jadi kita harus memenuhi nutrisi untuk tubuh kita. Nutrisi yang diperlukan apa saja, seperti protein, kalsium, magnesium, fosfor, vitamin seperti vitamin D, utamanya vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan lain sebagainya. Nah, protein ini baik untuk perbaikan jaringan tubuh, dan perbaikan akibat misalnya kerusakan, pembentukan massa otot ya. Kalsium, magnesium, fosfor itu mineral yang baik untuk tulang. Fosfor juga membantu kerja otot juga, fosfor. Terus vitamin D, B, C, E, dan lain sebagainya. Nah, utamanya vitamin D ya. Vitamin D ini membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau kita kita menyerap kalsium itu membutuhkan vitamin D. Jadi kalau vitamin D-nya kurang, walaupun kita mengkonsumsi kalsium diserap tubuhnya agak sulit karena vitamin D-nya kurang. Jadi vitamin D sangat penting. Lalu yang kedua, berjemur di matahari pagi seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi matahari itu, sinar atau cahaya matahari itu membantu mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Jadi dia mengaktifkan vitamin D yang kita konsumsi. Itu. Jadi kurang berjemur itu tidak baik untuk tulang kita. Olahraga dengan teratur, melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kram pada otot-otot kita. Lalu menggunakan APD atau alat pelindung diri saat melakukan kegiatan yang beresiko, seperti menggunakan pelindung lutut, pelindung siku ketika bermain sepeda atau bermain skateboard mungkin, atau menggunakan helm ketika naik sepeda atau ketika berkendaraan menaiki kendaraan bermotor. Seperti itu untuk melindungi organ-organ gerak kita juga. Istirahat yang cukup ini untuk memulihkan kerusakan-kerusakan yang yang terjadi pada tubuh kita, untuk memulihkan, untuk memperbaiki itu ketika istirahat. Jadi istirahat yang cukup. Nah, kita lanjut ke soal esai nomor 6. Gerakan tumbuhan yang tumbuh ke arah cahaya matahari termasuk jenis gerak tropisme. Sedangkan gerakan bunga pukul 4 yang mekar karena cahaya sore hari termasuk gerak nasti. Jelaskan perbedaan gerak tropisme dan gerak nasti. Padahal di sini rangsangannya itu sama-sama dari cahaya matahari ya. Tapi yang satu gerak nasti, yang satu gerak tropisme. Apa bedanya nasti dan tropisme? Nah, gerak tropisme itu adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, contohnya di sini ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya misalnya fototropisme deh. Contoh di sini bunga matahari. Nah, bunga matahari ini bergerak, rangsangannya foto atau cahaya matahari. Nah, ketika cahaya matahari datang dari arah sini, maka bunganya akan mengarah ke cahaya matahari itu. Nah, ketika sinar atau cahaya matahari yang berpindah datang dari arah sebaliknya, maka bunganya pun akan bergerak menghadap cahaya tersebut. Nah, misalnya lagi geotropisme. Nah, ini geotropisme ini gerak akar ya, gerak akar yang selalu menuju inti bumi. Nah, inti buminya ada di bawah, ya akarnya akan bergerak ke arah bawah. Nah, hidrotropisme, hidro itu air, berarti gerak tropisme yang rangsangannya adalah air. Nah, akar juga bergerak ke arah di mana adanya air, seperti itu. Kemotropisme itu kimia, zat-zat kimia. Nah, di sini nutrisi ya, garam dan mineral yang ada di tanah itu sebagai rangsangannya. Jadi akar juga bergerak ke arah di mana ada nutrisinya gitu. Tikmotropisme itu sentuhan ya. Nah, di sini ada sulur, dia membelit kayu. Nah, dia arah geraknya itu mengikuti bentuk kayunya. Jadi kalau kayunya lurus ke atas, dia membelit lurus ke atas, seperti itu. Nah, terus apa bedanya dengan nasti? Nah,
Kalau gerak nasti itu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau yang tadi gerak tropisme itu arah geraknya itu sesuai dengan arah rangsangan, bisa mendekati atau menjauhi. Sedangkan kalau nasti itu geraknya ya gitu-gitu aja, mau rangsangannya datang dari mana, dari arah yang berbeda, itu gerakan tumbuhannya tetap gitu-gitu aja. Salah satu contohnya tadi daun putri malu, Tigmo nasti. Tigmo karena ada sentuhan tadi ya, gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Nah, daun putri malu tadi biarpun kita sentuh dari arah atas, dari arah bawah, geraknya ya gitu-gitu aja. Sama seperti gerak mekar atau menguncupnya tanaman bunga pukul 4 gitu, itu geraknya ya seperti itu aja. Nah, ini nasti. Jadi itu bedanya gerak nasti dan gerak tropisme. Ini gerak tropisme, arahnya sesuai dengan arah rangsangannya. Kalau di sini rangsangan cahaya, di sini rangsangan pusat bumi, gravitasi. Yang satu ke arah atas mendatangi cahaya, yang satu ke arah bawah, ke arah bawah mendatangi pusat bumi. Nah, sedangkan kalau bunga pukul 4 ya mekar gitu-gitu aja mekarnya, walaupun arah rangsangannya dari manapun dia bergeraknya sama. Jadi geraknya tidak dipengaruhi, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Itu bedanya. Nah, kita lanjut ke soal esai nomor 7. Nah, di sini ada Bunda melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui perbedaan laju pertumbuhan antara tanaman A dan tanaman B. Nah, di sini ada datanya dijabarkan. Kalian baca satu-satu. Lalu ubahlah data hasil pengukuran tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, khusus untuk nomor ini kalian disuruh mengerjakan di buku lalu difoto dan diupload ya. Nah, tabel ini kemarin beberapa ada yang mengerjakan bukan bentuk tabel tapi membuatnya menjadi grafik. Harus kalian pahami bentuk tabel itu seperti apa. Nah, ini salah satu contoh yang sudah mengerjakan dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, ini baik ya, bentuk tabelnya baik. Kenapa sih data-data tadi harus kita ubah ke dalam bentuk tabel? Nah, pengubahan bentuk data yang tadinya bentuk deskripsi dalam kalimat-kalimat seperti itu, kita ubah ke dalam bentuk tabel itu supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kalau tadi kan kita harus baca satu-satu, ribet memahaminya. Tapi ketika dituangkan dalam bentuk tabel seperti ini, kita lebih mudah. Oh, tanaman A perubahannya seperti ini. Yang tanaman B perubahannya seperti ini. Oh, ada perbedaan ya. Nah, langsung bisa kita temukan kalau datanya berbentuk tabel. Beda kalau misalnya tadi dalam bentuk paragraf. Nah, ini bentuk tabel yang baik. Di sini ada nomor, ada waktu, hari ke-1, hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15. Nah, di sini juga ada tinggi tanaman. Untuk tanaman A, ini untuk tanaman B, kolom untuk tanaman B. Nah, ini bagus ya. Yang seperti ini jawabannya. Atau ada yang seperti ini kemarin, lebih simple. Nah, ini nilainya agak kurang. Kenapa agak kurang? Pertama di sini tanaman A, ada tanaman B. Nah, ini tidak dilengkapi keterangan ini apanya, 10 cm tanaman A ini apanya, lebarnya kah, lebar daun kah, atau apa. Nah, itu kurang jelas. Nah, kalau ini poinnya saya kasih 9,5. Nah, di sini ada tulisannya sudah, ukuran tanaman. Nah, ukuran tanaman A itu 10 cm, 12 dan seterusnya. Ukuran tanaman B 10, 13 dan seterusnya. Di sini juga ada keterangan harinya, hari keberapa. Cuman di sini kurangnya itu ukuran tanaman ini ukuran apa, ya. Nah, jadi harus lebih spesifik supaya tidak ada misunderstanding ya, salah paham. Ya, kita lanjut soal esai nomor 8. Tuliskan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil percobaan pada soal nomor 7 tadi. Nah, ini bentuk grafik seperti ini. Nah, kalau kita tuangkan dalam bentuk grafik, lebih mudah lagi dia ketahuan. Nah, tanaman ini pertumbuhannya,
tanaman B pertumbuhannya lebih cepat ternyata dibandingkan tanaman A. Ya. Tanaman B lebih cepat, yang biru ya tanaman B. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu laju pertumbuhan tinggi tanaman A lebih cepat daripada tanaman B. Nah, jadi kesimpulannya sesimpel ini. Dari data yang banyak tadi, kesimpulannya cukup simpel, yaitu laju pertumbuhan tinggi tanaman A lebih cepat dibandingkan tanaman B. Oh, salah ya. Nah, berarti salah ketik. Yang terbalik ini. Berarti kesimpulannya adalah laju pertumbuhan tinggi tanaman B lebih cepat daripada tanaman A. Berarti salah ketik saya. Ya, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang kita bahas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.